Halo teman-temanku semua, perkenalkan nama saya Rahagi Setanala. Saya dari mahasiswa Universitas Lia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tema korupsi, di mana saya mengambil contoh kasus dari tahun 2020, yaitu bantuan sosial COVID-19, yang dimana melibatkan seorang menteri sosial, yaitu bernama Juliari Peter Batubara. Nah, saya akan menjelaskannya. Korupsi itu bukan hanya soal uang saja, tetapi itu juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan kesejahteraan masyarakat. Lalu, apakah saya pernah menyaksikan, mengalami, atau melakukan tindakan korupsi? Jawabannya, tidak pernah. Saya tidak pernah mau atau ingin melakukan korupsi. Namun, saya hanya pernah menyaksikan secara tidak langsung melalui pemberitaan televisi atau media online, di mana mengenai kasus korupsi ini sudah banyak beredar. Nah, lalu posisi dan peran saya dalam peristiwa itu apa sih? Nah, posisi saya yang pasti adalah korban. Kalian semua masyarakat di sini menjadi korban, termasuk saya. Kenapa bisa begitu? Karena saya merasakan dirugikan dong oleh pemerintah, di mana selama saya bayar pajak, selama saya bayar yang aturan itu, malah disalahgunakan dong, malah bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seperti itu. Lalu bagaimana sih kronologinya terjadi? Nah, pada awalnya ketika pemerintah menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang berdampak pada pandemi COVID-19, Menteri Sosial pada saat itu bernama Juliari Peter Batubara bersama dengan beberapa pejabat di Kementerian Sosial diduga melakukan korupsi. Melakukan korupsinya itu yaitu berupa fee-nya sebesar 10.000 dalam setiap bansos. Nah, dalam 1 tahun ini KPK menghitung uang fee itu dihitung dinilai sebesar 17 miliar. Dari situ KPK melakukan operasi tangkap tangan dan Juliari Peter Batubara dan bersama beberapa pejabatnya ditangkap dan dipenjara selama 12 tahun di penjara. Lalu, apa sih yang harus saya lakukan? Yang pertama, cari informasi dari sumber yang terpercaya. Yang kedua, mengikuti arus kasus yang terbaru. Lalu yang ketiga, berdiskusi dengan teman pentingnya pemberantasan korupsi. Lalu yang keempat, percaya dan dukunglah upaya KPK dalam pemberantasan pelaku korupsi. Lalu yang keempat, terapkan nilai-nilai baik dalam masyarakat, nilai jujur, ramah, tidak melakukan korupsi, dan tidak merugikan orang lain. Berdasarkan dari 9 nilai anti korupsi KPK, yaitu semua nilai anti korupsi itu melanggar, yaitu jujur, peduli, mandiri, dan lain-lain. Pelakunya itu tidak jujur, tidak peduli terhadap penderitaan masyarakat, menyalahgunakan jabatan, tidak bertanggung jawab, serta menghilangkan hak masyarakat untuk memperoleh bantuan secara utuh. Lalu apa aja sih pelajaran yang saya peroleh? Yaitu bahwa sekecil apapun korupsi itu akan memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Karena itu, integritas itu harus dimulai dari diri sendiri, yaitu tidak menyontek, tidak berbuat curang, tidak selalu berbohong, dan lain-lainnya. Nah, dari berdasarkan tokoh itu, ada satu tokoh anti korupsi yang menjadi inspirasi saya, yaitu Baharudin Lopa. Dia itu dikenal sebagai sosok yang tegas, berani, sederhana, dan memiliki integritas tinggi dalam menegakkan hukum. Saya terinspirasinya itu berdasarkan dari keberaniannya dalam melawan korupsi. Melawan korupsi tanpa memandang jabatan seseorang. Jika beliau masih hidup, mungkin saya yakin pasti akan mendorong penegakan hukum di negara ini. Bahwa yang saya teladani ini adalah kejujuran, keberanian, dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah itu adalah nilai sangat langka di negeri ini. Nah, sebagai kesimpulannya bahwa dalam pemberantasan korupsi itu bukan hanya tugas aparat penegak hukum saja ya, tetapi itu adalah suatu bertanggung jawab. Ada rasa tanggung jawab terhadap seluruh masyarakat, seluruh hati masyarakat ya. Saya pasti juga akan menerapkan nilai anti korupsi seperti kalian semua juga.
yaitu dengan sikap jujur, ramah, tidak merugikan orang lain, dan juga hal-hal lainnya seperti itu ya. Itu saja dari saya. Saya Rahagi Setanala. Sampai jumpa.